Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Cermin Nyi Lorong Areng. Kita mulai saja ceritanya. Mobil pickup tua yang membawa barang-barang mereka berhenti di depan sebuah rumah besar yang berdiri di ujung desa Sumberjati. Udara sore terasa lembab, bau tanah basah bercampur dengan aroma rumput liar yang baru terinjak. Di kejauhan, langit menggantung kelabu, seolah ikut memandangi keluarga kecil itu dengan diam yang panjang. Tony Husana turun lebih dulu, tangan kirinya memegang map coklat berisi surat-surat rumah, tangan kanannya menepuk pintu mobil. Nah, ini dia rumah baru kita, katanya dengan nada puas. Di sebelahnya, Mona Putri Ningsih berdiri terpaku. Pandangannya menyapu seluruh halaman depan rumah itu. Dindingnya tinggi, cat kremnya mengelupas, sebagian besar sudah berubah warna menjadi kehijauan karena lumut. Jendela-jendela besar berbingkai kayu tampak gelap dari luar, seperti mata kosong yang tidak pernah terpejam. Murah banget kan? Lanjut Tony sambil tersenyum, menatap istrinya. Harga segini dapat rumah seluas ini, gak nyangka kan Ma? Mona mengangguk pelan, tapi senyumnya setengah hati. Ia bisa merasakan hawa aneh dari tempat itu, bukan dingin, tapi seperti sesuatu yang menunggu. Di belakang mereka, dua anak turun dari mobil. Winnie Husana, gadis berusia 18 tahun, langsung menatap bangunan itu dengan rasa ingin tahu. Rambut hitam sebahunya bergoyang pelan tertiup angin sore. Wah, besar banget ya Yah. Kayak rumah di film-film jadul, katanya riang, langkahnya ringan meski tanah basah menempel di sepatu. Sedangkan Reza, adik kecilnya yang baru berumur 11 tahun, bersembunyi separuh di belakang ibunya. Matanya menatap rumah itu tanpa berkedip. Kayaknya gelap ya Bu, bisiknya. Rumah tua Za, jawab Tony santai. Nanti kalau sudah dicat ulang, pasti bagus. Pick up mulai menurunkan barang, suara barang-barang jatuh dan gesekan kardus memecah sepi. Di kejauhan, beberapa warga berdiri di pinggir jalan tanah, memperhatikan keluarga baru itu. Mereka tidak tersenyum, hanya saling berbisik. Ada yang menggeleng pelan, ada pula yang bergegas masuk rumah seolah tak ingin dilihat terlalu lama. Orang sini ramah-ramah ya, ujar Mona lirih. Tony menoleh, menertawakan dengan nada ringan. Ah, mungkin mereka cuma penasaran. Rumah ini udah lama kosong kan? Benar, rumah itu sudah bertahun-tahun tak berpenghuni. Bahkan rumput di halaman depan tumbuh liar sampai setinggi lutut, beberapa pohon belimbing di samping rumah menjulang bengkok, rantingnya kering seperti tangan tua yang menengadah ke langit. Malamnya, setelah semua barang selesai dimasukkan, Mona menyiapkan makan malam sederhana. Di dapur, lampu kuning menggantung redup, sesekali berkelip seperti ada gangguan listrik. Tony duduk di meja makan sambil membuka map dokumen rumah. Pemilik sebelumnya namanya Desi Sandra, gumamnya. Kayaknya masih muda ya waktu jual. Desi Sandra? Mona mengerutkan dahi. Perempuan? Iya. Katanya warisan keluarga. Tapi nggak dijelasin kenapa dijual murah banget. Tony menutup map itu dengan ringan, tak mau memikirkan hal aneh di hari pertama. Keesokan paginya, Mona sedang menyapu teras ketika suara roda gerobak terdengar dari arah gang. Seorang perempuan berkerudung, membawa dagangan sayur di keranjang bambu, berhenti di depan pagar rumah. Sayur Bu? Kangkung, bayam, tempe segar? Mona menghampiri sambil tersenyum ramah. Penjual sayur itu, Bu Rati, menatap Mona beberapa detik, senyumannya agak kaku. Ia melirik sekilas ke arah rumah, lalu menunduk. Baru pindah ya Bu? Iya, baru kemarin. Bu Rati mengangguk pelan. Tangannya sibuk memilihkan sayur, tapi suaranya berubah lirih. Gimana Bu? Malam pertama di rumah itu tenang kan? Mona berhenti sejenak. Pertanyaannya aneh, nadanya seperti menyelidik, bukan basa-basi biasa. Iya, tenang kok Bu. Cuma, anginnya agak kencang aja, jawab Mona, berusaha santai. Bu Rati tersenyum kecil, tapi matanya tampak khawatir. Iya, soalnya rumah itu, udah lama kosong Bu. Udah lama banget. Jadi ya, anginnya suka main. Mona tertawa kecil untuk menutupi ketegangan. Oh gitu ya. Namanya juga rumah tua. Bu Rati mengangguk, lalu cepat-cepat menolak ketika Mona menawarkan segelas air.
Lain kali aja, Bu. Saya masih harus keliling. Suaranya sedikit gemetar. Ia melangkah cepat meninggalkan halaman, mendorong gerobaknya. Sore hari, Tony duduk di beranda depan sambil merokok. Angin membawa suara jangkrik dan gemericik air dari selokan kecil di samping rumah. Dari arah jalan, seorang pria parubaya berseragam hansip lewat, menenteng senter besar dan peluit di leher. Pak Tony ya, sapa pria itu ramah. Saya Rudi, hansip malam sini. Oh iya, Pak Rudi. Terima kasih udah jaga kampung, balas Tony dengan senyum sopan. Pak Rudi memandang rumah itu sebentar, matanya tampak berat. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asapnya ke udara. Kalau malam, jangan buka jendela belakangnya. Tony mengerutkan alis. Kenapa, Pak? Ah, nggak apa-apa. Dulu banyak binatang nyasar. Kelelawar, kadal, dan serangga lainnya. Suaranya terdengar seperti menutupi sesuatu. Ia segera pamit, melangkah cepat sambil menoleh sekilas ke rumah itu sekali lagi, sebelum akhirnya menghilang di tikungan. Mona, yang mendengar dari dalam, mendekat ke suaminya. Katanya jangan buka jendela belakang. Kamu tahu maksudnya? Tony hanya tersenyum sambil mengangkat bahu. Mungkin biar nggak dimasukin maling. Malam pun tiba. Rumah itu sunyi. Angin merayap masuk dari celah jendela, membawa aroma tanah dan daun kering. Winnie sudah di kamar, menata cermin kecilnya dan bersenandung pelan sambil menyisir rambut. Reza tidur di kamar sebelah, memeluk boneka robotnya erat-erat. Mona dan Tony di kamar utama, masih berbincang ringan. Aku nggak tahu kenapa, Ton, ucap Mona pelan. Rasanya rumah ini seperti menyimpan sesuatu. Tony menepuk tangan istrinya lembut. Kamu terlalu banyak nonton acara mistis, Mon. Ini cuma rumah tua, udaranya lembab. Besok kita bersihkan, pasti nyaman. Beberapa menit kemudian, lampu padam sebentar lalu menyala lagi. Tony menegakkan kepala, tapi tak menemukan penyebab. Listrik kampung ini sepertinya jelek, gumamnya. Mereka pun berusaha tidur. Sekitar tengah malam, ada suara terdengar dari langit-langit. Winnie membuka mata, menatap ke atas. Ayah, panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Suara itu terdengar lagi, seperti langkah kaki pelan berjalan di loteng. Ia menelan ludah. Mungkin tikus, katanya meyakinkan diri sendiri, lalu memejamkan mata. Di kamar lain, Reza terbangun. Lampu kamarnya remang. Ia menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah itu, samar-samar terlihat sesuatu bergerak di ruang tamu. Sosok perempuan menari perlahan. Tangannya lentik, rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya tinggi kurus seperti bayangan yang patah. Gerakannya halus tapi janggal. Reza tertegun, tubuhnya kaku. Sosok itu berputar sekali, lalu berhenti, menoleh perlahan ke arah Reza. Tapi saat ia menjerit kecil dan menutup mata, sosok itu hilang seketika. Pagi harinya, Reza diam saja saat sarapan. Mona bertanya, kamu mimpi buruk, Nak? Reza hanya menggeleng, tapi pandangannya tetap tertuju pada ruang tamu yang kini terang oleh cahaya matahari. Yang ia tahu, semalam seseorang memang menari di sana. Sudah hampir seminggu keluarga Husana tinggal di rumah itu. Suasana mulai sedikit akrab, meski setiap malam masih terasa asing. Tony sibuk memperbaiki atap bocor dan mengganti beberapa papan lantai yang rapuh, sementara Mona menata dapur dan halaman belakang agar tampak hidup. Namun, kejanggalan-kejanggalan kecil mulai terasa. Pada malam hari, udara di dalam rumah kerap beraroma melati yang kuat, padahal tak ada satupun bunga itu di pekarangan. Kadang aroma itu muncul menjelang tengah malam, lalu hilang mendadak. Mona sempat mengira tetangga sedang membakar dupa atau menanam bunga malam, tapi aroma itu terlalu pekat, seperti datang dari dalam rumah sendiri. Selain itu, langkah kaki samar terdengar di dapur hampir setiap dini hari. Tony pernah memeriksa dengan senter, tapi tak menemukan apapun. Kucing, katanya yakin, meski Mona tahu tidak pernah ada kucing yang berani mendekat ke rumah itu. Suatu malam, saat Mona sedang melipat pakaian di ruang tengah, ia mendengar suara pelan seperti seseorang memanggil namanya dari arah belakang rumah. Mona. Suara itu lirih, hampir seperti hembusan angin. Ia menoleh cepat, jantungnya berdebar. Ton? Winnie? Reza? Panggilnya. Tak ada jawaban.
Suara itu tidak terdengar lagi. Hanya gemerisik daun di luar jendela. Pagi berikutnya, Reza sedang bermain sendirian di kamarnya. Ia membuat gambar di lantai dengan krayon, gambar rumah mereka, lengkap dengan halaman belakang yang penuh semak. Saat ia ingin menaruh kertas ke atas meja, sikunya tanpa sengaja menyenggol lemari besar di sudut ruangan. Lemari itu bergeser sedikit, menimbulkan suara berat. Reza menatap heran. Di belakang lemari itu tampak celah tipis, dan dari sana muncul hembusan udara lembab bercampur bau tanah. Ia mendekat, menatap celah itu lebih lama. Saat matanya menyesuaikan dengan gelapnya, ia menyadari bentuk kayu di dalamnya, seperti bingkai pintu. "Ayah," panggilnya keras. "Ayah, sini deh." Tony datang tergesa, masih memakai sarung kerja penuh debu. "Kenapa ribut, Za?" Reza menunjuk celah di belakang lemari. "Lihat ya. Di sini kayak ada pintu." Tony mendekat, mendorong lemari besar itu dengan tenaga. Lemari bergeser beberapa senti lagi, cukup untuk memperlihatkan sebuah pintu kayu kusam yang tertutup rapat, tanpa gagang, hanya papan melintang dan engsel berkarat. "Aneh juga. Kayak pintu gudang," gumam Tony sambil berjongkok memeriksa. Mona yang mendengar ribut dari ruang tengah ikut datang. Begitu melihat pintu itu, wajahnya langsung pucat. "Ton, jangan dibuka. Tutup aja. Firasatku gak enak." Tony menoleh santai. "Ah, paling gudang lama Mon. Lagian kalau tahu ada ruang tambahan kan bagus, siapa tahu bisa dipakai." "Serius Ton?" Suara Mona agak bergetar. "Biarin aja. Rumah ini udah cukup besar. Jangan ganggu yang gak perlu." Winnie yang baru turun dari kamar langsung mendekat dengan rasa ingin tahu. "Pintu rahasia? Wah, kayak di film horor. Bukalah ya. Lihat. Anak kita aja semangat," kata Tony, tertawa kecil. Ia mengambil linggis dari garasi. Mona berusaha menghentikan, tapi Tony sudah berjongkok di depan pintu. "Cuma lihat sebentar aja," katanya. Linggis mencongkel papan kayu itu perlahan, menimbulkan bunyi yang nyaring menggema di seluruh rumah. Satu demi satu papan penghalang jatuh. Bau lembab langsung menyeruak, menyengat seperti tanah basah bercampur besi tua. Tony menyorotkan senter ke dalam celah. Ruangan itu gelap. Tidak ada jendela. Dindingnya batu kasar, penuh lumut dan coretan tak jelas. Tony melangkah masuk beberapa langkah, Winnie dan Reza mengintip dari belakang. "Bau apa ini ya?" tanya Winnie sambil menutup hidung. "Tanah lembab. Lama nggak dibuka." Mona hanya berdiri di depan pintu, tubuhnya tegang. "Udah Ton. Udah lihat kan? Tutup lagi." Tony tidak menjawab. Sorot senter berhenti pada sesuatu di tengah ruangan. Sebuah benda besar berdiri tegak, tertutup kain putih kotor. Tony menarik kain itu perlahan. Ternyata sebuah cermin besar, hampir setinggi orang dewasa. Bingkainya kayu jati tua dengan ukiran rumit menyerupai wajah-wajah kecil yang seolah menjerit. Debu menutupi permukaannya, tapi pantulannya masih samar terlihat. Winnie langsung berseru, "Cantik banget cerminnya, Pak. Boleh aku taruh di kamar?" Mona spontan menolak, "Jangan Win. Itu bukan buat hiasan." Tony tertawa kecil. "Ah, Mama kamu takut lagi. Ini cuma cermin. Antik malah. Kalau dibersihkan bisa jadi bagus banget." "Bener kan, Pak?" Winnie tersenyum senang. "Biar aku bersihin ya." Tony mengangguk. Tapi hati-hati, berat itu. Dengan bantuan ayahnya, Winnie dan Reza memindahkan cermin itu ke kamar Winnie. Cermin disandarkan di dinding menghadap tempat tidur. Mona memandangi dari pintu dengan gelisah. "Ton, aku nggak suka. Ada sesuatu dari cermin itu," ucapnya lirih. "Jangan pikir aneh-aneh, Mon. Barang tua pasti auranya beda. Kalau kamu takut, aku pindahin besok." Tapi malam datang lebih cepat dari yang mereka kira. Menjelang pukul 11 malam, Winnie duduk di depan cermin barunya, menyisir rambut sambil tersenyum puas. Permukaannya sudah bersih, ia bahkan bisa melihat pantulan wajahnya dengan jelas. Di belakangnya, kamar redup diterangi lampu meja kecil berwarna kuning. Namun semakin lama ia menatap pantulan itu, udara di kamar terasa berubah. Dingin dan menusuk tulang.
Nafasnya keluar dalam uap tipis. Ia menoleh ke arah jendela, tertutup rapat. Saat matanya kembali ke cermin, sesuatu tampak aneh. Di pantulan itu, di belakang dirinya, berdiri bayangan perempuan. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tubuhnya kurus, bahunya miring seolah patah. Jemarinya panjang, hampir menyentuh lantai. Winnie terlonjak dan menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapapun. Kamar itu kosong. Ia menatap cermin lagi, bayangan itu sudah hilang. Tapi udara dingin tetap tinggal. Pagi harinya, Mona melihat anaknya tampak pucat saat sarapan. "Winnie, kamu nggak apa-apa?" "Nggak, Bu. Cuma nggak bisa tidur," jawab Winnie pelan. Ia menatap piringnya, tidak berselera makan. Tony yang sibuk dengan peta instalasi rumah tak memperhatikan perubahan suasana. "Hari ini aku mau periksa ruangan belakang lagi. Siapa tahu ada jalan keluar ke kebun," katanya santai. Reza menatap ayahnya cemas. "Ayah, jangan buka pintunya lagi ya." "Kenapa? Takut hantu?" Tony tersenyum menggoda. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu sudah berubah sejak pintu itu dibuka. Udara rumah menjadi berat, seperti ada yang berjalan di antara mereka tapi tak terlihat. Mona memandangi cermin di kamar Winnie dari jauh. Dalam pantulannya, sekilas ia merasa melihat gerakan halus, seperti seseorang bernafas di balik permukaan kaca. Ia cepat-cepat menutup pintu kamar itu. Sejak hari itu, di rumah tidak pernah benar-benar tenang lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang semakin berat. Rumah besar itu yang awalnya terasa luas dan tenang kini seperti memerangkap hawa dingin yang tidak wajar. Setiap malam, lampu di ruang tengah sering berkedip sendiri. Kadang meredup pelan, lalu terang lagi tanpa alasan. Tony mengira instalasi listriknya bermasalah, ia bahkan memeriksa kabel satu persatu, tapi semua baik-baik saja. "Listrik desa ini memang jelek," gumamnya. Namun Mona tidak yakin. Karena seringkali, saat lampu berkedip, ia merasa ada bayangan bergerak cepat di ujung mata, di pojok ruangan, di balik pintu, di dekat tangga. Dan saat ia menoleh, tak pernah ada apapun. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Mona terbangun karena mendengar suara langkah pelan dari arah dapur. Langkah itu seperti kaki telanjang di lantai semen, pelan tapi jelas. Ia menatap ke arah Tony yang masih tertidur pulas, lalu turun pelan-pelan dari ranjang. Dengan hati-hati ia berjalan ke dapur, hanya ditemani cahaya remang dari lampu koridor. Suara langkah itu berhenti tepat saat ia masuk dapur. Ruangan itu kosong. Tapi di atas meja makan, ada piring dan sendok yang seperti baru saja digunakan. Tidak ada makanan, hanya air di permukaannya, seolah seseorang baru mencuci tangan di sana. Mona berdiri diam beberapa detik, napasnya menahan. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi, kali ini dari belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi tidak melihat siapapun. "Ton," bisiknya, suaranya hampir tak keluar. Tapi Tony tak muncul juga. Ia memutuskan kembali ke kamar, menenangkan diri dengan berpikir, mungkin aku cuma kebangun dari mimpi. Tapi saat ia berbaring lagi, dari arah dapur terdengar bunyi sendok jatuh. Kali ini jelas. Mona menutup telinganya dengan selimut, menahan tangis. Keesokan harinya, Reza tampak lemas di meja makan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Mona menyentuh dahinya. "Kamu nggak enak badan, Nak?" Reza menggeleng pelan. "Tadi malam aku mimpi, Bu." "Mimpi apa?" "Ada perempuan rambutnya panjang banget, matanya hitam semua. Dia nari di depan cermin Winnie." Mona menahan napas. "Kamu lihat di mana?" "Di mimpi. Tapi aku dengar dia ngomong nama. Namanya Desi." Mona menelan ludah. "Desi siapa?" Reza hanya menggeleng, menunduk. "Aku nggak tahu, Bu. Tapi dia bilang dia kangen rumahnya." Tony yang mendengar percakapan itu dari ruang depan hanya mendengus. "Jangan dengerin mimpi anak kecil. Pasti gara-gara nonton video aneh di YouTube." "Tapi Ton?" "Udah, Mon. Jangan bikin suasana makin tegang. Rumah ini baik-baik aja. Yang bikin seram itu pikiran kita sendiri." Mona diam, meski hatinya tidak tenang. Perubahan pada Winnie mulai terasa perlahan. Ia menjadi pendiam dan sering mengurung diri di kamar.
Jika dulu ia suka menari dengan musik, kini ia menari dalam diam, tanpa suara, hanya menatap cermin dengan tatapan kosong. Mona pernah mengetuk pintu malam-malam. "Win, udah jam 11, tidur sana." "Sebentar Bu," jawab Winnie tanpa menoleh. Dari celah pintu, Mona melihat anaknya berdiri di depan cermin, tubuhnya bergerak pelan seperti orang menari, matanya tidak berkedip menatap bayangan sendiri. Cahaya lampu kamar redup, tapi pantulan di cermin tampak sedikit berbeda, seperti bayangan Winnie bergerak setengah detik lebih lambat dari gerak aslinya. "Win, udah nak." Winnie berhenti. Menoleh perlahan. Senyumnya aneh, kecil tapi tidak seperti biasanya. "Aku cuma latihan, Bu." Mona mengangguk gugup dan menutup pintu. Tapi saat ia berbalik meninggalkan kamar, dari balik pintu terdengar suara kecil, seperti dua orang yang berbisik. Padahal Winnie sendirian. Keesokan harinya, Winnie terlihat duduk di teras belakang, termenung menatap halaman penuh semak. Reza yang sedang membawa bola mendekat pelan. "Kak," panggilnya. Winnie tidak menjawab. Matanya tetap kosong menatap ke satu titik. Reza mendekat lagi. "Kak, aku main bola ya?" Winnie tiba-tiba menoleh cepat, membuat Reza terlonjak. "Jangan ke situ," katanya datar. "Kenapa?" Dia nggak suka kalau ada yang injak tanahnya. "Dia?" Winnie tidak menjawab lagi. Hanya berdiri dan berjalan masuk rumah, meninggalkan Reza terpaku dengan perasaan dingin di punggungnya. Sore itu, Mona sedang menyapu di halaman belakang. Langit mulai oranye, udara lembab setelah hujan semalam. Saat sedang menumpuk daun kering, ia melihat sesuatu di kejauhan, di sisi halaman yang dekat pagar bambu. Ada seseorang di sana. Seorang perempuan muda dengan rambut hitam panjang, memakai gaun putih pudar, sedang menari pelan di antara semak. Gerakannya halus, lemah gemulai, tapi ada sesuatu yang aneh, lehernya miring ke kiri, hampir patah. "Winnie," panggil Mona spontan. Perempuan itu berhenti menari, lalu menoleh, lambat sekali, seperti lehernya kaku. Tapi wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup rambut. "Winnie." Mona berlari ke arah pagar. Tapi sebelum sampai, ia mendengar suara dari arah dapur, dari dalam rumah. "Ibu, aku di sini." Mona menoleh cepat. Dari dalam rumah, Winnie muncul sambil membawa segelas air. "Bu ngapain?" Mona membeku di tempat. Sosok di halaman sudah hilang. Daun-daun hanya bergoyang pelan ditiup angin. Sejak kejadian itu, Mona benar-benar tidak tenang. Ia mulai sering menyalakan lampu sepanjang malam, bahkan di dapur. Tapi Tony malah kesal. "Kamu tuh bikin boros listrik aja. Rumah ini bukan kuburan, jangan ditakut-takutin," katanya ketus. "Ton, aku beneran lihat Winnie di luar, padahal dia di dalam rumah." "Mungkin kamu lelah." "Sudah, jangan banyak pikiran." Tony kemudian mengambil motor, hendak ke warung depan. Saat keluar pagar, ia sempat melihat Bu Rati, penjual sayur, berjalan di seberang jalan sambil menunduk. Tony melambai. "Bu Rati, besok bawa daun singkong lagi ya?" Namun perempuan itu hanya berhenti sebentar, memandang ke arah rumahnya, lalu cepat-cepat melangkah pergi tanpa menjawab. Tony mengernyit. Aneh banget orang kampung sini. Keesokan paginya, Mona pergi ke depan untuk membeli sayur. Biasanya Bu Rati akan mampir, tapi kali ini hanya lewat di depan pagar sambil menoleh sekilas. Mona memanggil, "Bu mampir sebentar." Bu Rati menggeleng cepat, senyumnya canggung. "Gak usah Bu, saya udah telat muter." Tapi sebelum berlalu, ia sempat bertanya pelan, suaranya ragu, "Bu Mona, selama tinggal di rumah itu aman kan?" Mona membeku. "Maksudnya?" "Ya, maksud saya nggak ada yang ganggu gitu." "Ganggu?" Mona menelan ludah. "Ganggu gimana?" Bu Rati menunduk cepat. "Ah, nggak Bu. Nggak apa-apa. Saya lanjut dulu ya." Ia buru-buru berjalan pergi, meninggalkan Mona dengan dada berdebar. Sore harinya, Pak Rudi Hansip lewat depan rumah. Biasanya ia berhenti ngobrol, tapi kali ini ia hanya menatap dari jauh sambil menyalakan rokok. Saat Tony menyapa, "Pak Rudi, mampir dulu, ngopi." Lelaki tua itu hanya menggeleng dan berbalik arah. "Apaan sih orang-orang sini?
gerutu Tony. Kayak rumah kita bawa sial aja. Malam itu, Tony duduk di ruang tamu sambil membaca koran. Lampu kembali berkedip beberapa kali. Dari lantai atas, terdengar langkah pelan, seperti seseorang berjalan bolak-balik di kamar Winnie. Ia berteriak, "Winnie, udah malam. Tidur, jangan muter-muter." Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Tony kembali membaca. Tapi beberapa menit kemudian, langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih cepat, seperti tarian. Ia berdiri, jengkel, dan naik ke atas. Saat sampai di depan kamar Winnie, suara itu mendadak berhenti. Ia membuka pintu perlahan. Winnie sedang duduk di tempat tidur, menatap cermin. Rambutnya terurai, wajahnya pucat diterpa cahaya lampu meja. "Ngapain kamu malam-malam begini?" "Cuma lihat-lihat, Pak." Tony menatap pantulan cermin. Sekilas, ia merasa pantulan Winnie tersenyum padanya, padahal Winnie di dunia nyata tidak tersenyum sama sekali. Ia menggeleng cepat. "Udah, tidur sana." Begitu pintu ditutup, dari balik cermin terdengar bunyi halus seperti ketukan 3 kali. Winnie menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Iya, sebentar lagi aku ikut." Hari-hari setelah itu, rumah semakin sepi. Warga tidak ada yang berani mendekat. Bahkan anak-anak desa tidak lagi bermain di depan jalan. Mona sering melihat bayangan perempuan berjalan di pekarangan dari balik tirai. Reza mulai sering mengigau di malam hari, memanggil nama yang sama, berulang kali. Desi. Desi nari di cermin. Dan Winnie, anak perempuan ceria yang dulu suka tertawa, kini sering duduk diam di depan kaca selama berjam-jam. Kadang ia tertawa pelan sendiri, kadang menatap kosong seperti sedang mendengarkan seseorang yang tak terlihat. Setiap kali Mona mencoba bicara, Winnie hanya menjawab. "Temanku bilang, dulu dia juga tinggal di sini." Hari-hari di rumah tua itu semakin menegang tanpa suara. Bukan karena teriakan atau perdebatan, tapi karena setiap anggota keluarga mulai saling menghindar. Mereka seolah hidup di dunia masing-masing, padahal di bawah satu atap yang sama, atap yang kini terasa berat dan dingin setiap malam. Suatu pagi, Mona menemukan Reza duduk di ruang tamu, menggambar di buku sketsanya. Cahaya matahari pagi menembus kaca jendela, tapi entah kenapa, ruangan terasa redup. Di atas kertas, tampak sosok tinggi berambut panjang, wajahnya tertutup helaian hitam seperti tirai. "Reza, kamu gambar apa, Nak?" tanya Mona lembut, sambil berjongkok di sampingnya. Reza tidak langsung menjawab. Ia hanya menggoreskan pensilnya pelan, menggambar jari-jari panjang yang seolah menembus lantai. Baru setelah beberapa detik ia berbisik lirih, "Ini Kak Desi." Mona menelan ludah. "Kak Desi siapa?" Reza menatap ibunya dengan mata sayu, tapi bibirnya melengkung sedikit. "Kak Desi yang di cermin Winnie. Dia baik kok. Katanya aku mirip adiknya dulu." Hening menggantung lama. Mona tak sanggup membalas. Ia menatap gambar itu, sosok perempuan tinggi, mengenakan kebaya lusuh, rambutnya panjang sampai lantai. Di pojok gambar, Reza menulis dengan huruf miring, "Jangan marah kalau dia menari." Malamnya, Mona mendengar suara lirih dari kamar Reza. Bukan suara mengigau biasa, tapi seperti seseorang yang sedang bercakap pelan. Ia mendekat dengan hati berdebar, lalu menempelkan telinga di pintu kamar anaknya. "Iya Kak, aku nggak bilang ke Mama." Mona menutup mulutnya agar tidak bersuara. Ia mundur perlahan, menatap pintu kamar itu dengan napas tercekat. Dalam bayang-bayang lorong gelap rumah tua itu, ia merasa seperti ada mata lain yang menatap balik dari arah kamar Winnie. Jika Reza mulai bicara sendiri, Winnie justru menjadi semakin pendiam. Ia jarang keluar kamar. Bahkan ketika makan malam, ia duduk tanpa sepatah kata, lalu pergi sebelum sempat mencuci piringnya. Mona pernah melihat Winnie berdiri di depan cermin besar itu hingga lewat tengah malam. Lampu kamarnya tidak menyala, hanya cahaya bulan menembus kaca jendela dan memantul di permukaan cermin yang sedikit berembun. "Winnie," panggil Mona dari pintu. Winnie tidak bergerak. "Winnie, kamu dengar Mama?" Masih diam. Mona melangkah pelan, lalu melihat wajah anaknya di pantulan cermin. Tapi yang membuatnya kaku bukanlah ekspresi Winnie, melainkan karena di dalam pantulan itu, ada 2 Winnie. Satu berdiri membelakangi cermin, satu lagi di balik pantulan, menatap langsung ke arah Mona dengan senyum tipis yang sangat lambat.
Mona menjerit kecil dan mundur. Winnie menoleh sekejap, wajahnya datar. Mama kenapa? Katanya dengan nada datar. Kalau Mama nggak suka aku nari, bilang aja. Jangan ganggu. Mona tidak menjawab. Ia hanya keluar dengan tubuh gemetar. Dari balik pintu tertutup, samar-samar terdengar langkah kaki yang menari-nari di lantai kayu. Pagi harinya, Mona menceritakan semuanya pada Tony. Tapi seperti biasa, Tony menanggapinya dengan logika yang kaku. Mungkin kamu lelah, Mon. Rumah ini memang pengap, pantulan cermin bisa bikin ilusi. Mona menatap suaminya dengan marah tertahan. Kalau kamu mau tahu, cermin itu bawa sial. Aku nggak mau lihat anak-anak kita berubah begini terus. Tony menatapnya tajam. Jangan lebay. Kita udah bayar mahal untuk pindah dan renovasi, jangan minta aku buang cermin cuma karena mimpi. Mona berdiri. Bukan mimpi, Ton. Aku lihat sendiri. 2 bayangan. 2. Tony menghela napas, lalu mengabaikannya dan kembali memperbaiki keran air di dapur. Tapi dalam hati, bahkan Tony mulai merasa rumah itu tidak benar-benar tenang. Kadang, ketika sendirian di ruang tamu, ia merasa ada yang berjalan di lantai atas. Suatu sore, Mona ke pasar. Ia ingin membeli bahan masakan dan berharap bisa sedikit mengalihkan pikirannya. Saat sedang memilih cabai, penjual bunga di sebelahnya menyapa. Bu Husana ya? Anak ibu yang gadis itu. Winnie kan? Mona menoleh. Iya, kenapa Bu? Penjual itu menatapnya hati-hati. Kemarin dia kesini beli bunga 7 rupa sama minyak melati. Katanya mau dipakai buat nari malam Jumat. Mona membeku. Nari malam Jumat? Penjual itu menelan ludah. Iya, saya pikir untuk lomba atau latihan seni. Tapi dia bilang, buat Kak Desi biar bisa ikut nari juga. Saya pikir itu temannya. Dunia Mona terasa berputar. Ia tersenyum kaku, membayar belanjaannya cepat, lalu pulang dengan tangan gemetar. Saat tiba di rumah, pintu kamar Winnie tertutup rapat. Dari dalam terdengar alunan gamelan Jawa lirih, entah dari mana datangnya. Mona berusaha membuka pintu, tapi terkunci. Winnie. Winnie, buka pintunya. Tidak ada jawaban. Tapi dari dalam, terdengar suara langkah pelan dan lantunan suara perempuan lain, lembut tapi asing. Desi menari. Desi senang? Mona memukul pintu keras-keras, lalu Tony datang dengan wajah kesal. Ia mendobrak pintu, dan di dalam, Winnie berdiri di depan cermin sambil menari pelan, matanya setengah tertutup. Udara kamar itu sangat dingin. Aroma melati menyengat. Di dalam pantulan cermin, sosok perempuan lain menari bersamanya, tapi lebih tinggi. Rambutnya panjang menutupi wajah, tangannya menjulur seperti ingin menarik Winnie ke dalam cermin. Tony memeluk anaknya, menariknya menjauh. Tapi ketika disentuh, tubuh Winnie kaku dan dingin seperti es. Mona menjerit, sementara Reza berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan wajah pucat. Kak Desi marah ma, bisiknya. Dia nggak suka dipisahin dari Winnie. Suasana rumah keluarga Husana kini bukan lagi seperti rumah, melainkan seperti ruang antara dunia sadar dan mimpi buruk. Tiap malam semakin panjang, dan tiap jam setelah tengah malam terasa seperti perangkap waktu. Udara berat, aroma melati menggantung tanpa sumber, dan cermin besar di kamar Winnie kini memantulkan sesuatu yang bukan sekedar pantulan. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Mona terbangun mendengar suara aneh dari kamar Reza, seperti gumaman pelan bercampur napas berat. Reza? Nah kamu kenapa? Panggil Mona, membuka pintu perlahan. Di kamar, Reza duduk di lantai, menggambar di dinding dengan pensil warna hitam. Ia menulis huruf-huruf Jawa kuno yang Mona tak mengerti. Lalu, tanpa menoleh, Reza berkata dengan suara yang bukan miliknya. Dia belum pulang, Bu. Winnie belum jadi satu. Mona melangkah mundur, jantungnya berdetak kencang. Tapi tiba-tiba Reza menoleh cepat, matanya hitam penuh, pupilnya menghilang. Ia berteriak keras, tubuhnya melengkung kaku, lalu jatuh ke lantai dengan suara berat. Reza. Astaga, Reza. Mona memeluknya panik. Tony datang berlari dari kamar, memanggil nama anaknya berkali-kali. Tubuh kecil Reza dingin, napasnya lemah, matanya tertutup rapat.
Mereka membawanya ke rumah sakit kecil di kota. Dokter jaga, seorang pria muda bernama Dr. Rendra, memeriksa dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia menatap Tony dan Mona dengan ekspresi bingung. Secara medis, dia nggak sakit. Semua normal. Tekanan darah, suhu tubuh, refleks, semua baik. Tapi dia tidak bangun. Lalu kenapa dia tidak sadar? Tanya Mona dengan suara bergetar. Dokter itu menghela napas. Dalam literatur ada kondisi langka, disebut Kleine-Levin Syndrome atau Sleeping Beauty Syndrome. Biasanya pasien tertidur lama tanpa sebab jelas. Tapi, jujur saja, saya belum pernah lihat secepat ini. Mona menatap wajah anaknya di ranjang, tenang tapi pucat. Bibir Reza bergerak pelan, membentuk kata samar, Winnie. Ia menangis, memeluk Reza sambil berbisik, Mama tahu ini bukan penyakit. Sejak Reza tak sadar, perubahan Winnie makin menakutkan. Ia jarang bicara dengan keluarga. Kalau bicara pun, suaranya berat seperti bergema. Ia sering duduk di depan cermin sambil berbisik sendiri dalam bahasa yang bahkan Tony tak mengerti. Suatu sore, Tony memaksa masuk ke kamar Winnie. Cukup Win. Ini udah nggak masuk akal. Kamu ngomong apa sih tiap malam? Winnie menoleh perlahan, menatap ayahnya dengan mata kosong. Dari bibirnya keluar suara lembut tapi menua, ora kena nyegah wis dadi siji karo aku. Apa maksudmu? Bentak Tony. Winnie berdiri, tapi langkahnya tidak seperti biasa. Tubuhnya kaku, seperti digerakkan tali. Ia mendekat, menatap Tony dari jarak sangat dekat. Lalu tiba-tiba, ia menjerit keras, suaranya melengking tinggi seperti suara dua orang bersamaan. Lampu kamar berkedip-kedip. Tony terhempas ke belakang seolah diserang kekuatan tak terlihat. Ia menghantam tembok, darah mengalir dari hidungnya. Mona yang mendengar teriakan itu berlari ke kamar, menjerit melihat suaminya tergeletak. Winnie berdiri di depan cermin, rambutnya menutupi sebagian wajah, bahunya bergetar. Dari pantulan, terlihat sosok lain, tinggi, kurus, wajahnya kabur, berdiri sangat dekat di belakangnya. Beberapa malam kemudian, setelah Reza masih koma di rumah sakit, Mona pulang sebentar untuk mengambil pakaian dan dokumen. Rumah itu gelap total, hanya sinar bulan menembus jendela. Begitu ia membuka pintu, aroma melati langsung menyambut, tapi kali ini bercampur bau lain, besi, seperti darah yang baru mengering. Dari arah ruang tamu terdengar bunyi lembut, musik gamelan. Suara itu samar, tapi semakin dekat ketika Mona melangkah pelan. Dan di sana, di tengah ruang tamu, Winnie menari. Tubuhnya berputar pelan mengikuti irama yang tak ada sumbernya. Matanya tertutup, tangannya lentik seperti penari Jawa. Tapi yang membuat Mona hampir pingsan adalah, di belakang Winnie, dari permukaan cermin besar yang kini berdiri di ruang tamu, tanpa sosok lain ikut menari. Tinggi, kurus, berambut panjang, tanpa wajah. Gerakannya identik. Setiap putaran Winnie diikuti bayangan itu dengan sinkron sempurna. Mona membekap mulut menahan jerit. Tapi saat ia mundur satu langkah, musik berhenti. Winnie berhenti menari dan membuka mata, menatap langsung ke arah ibunya. Mama, katanya pelan, Kak Desi udah di sini. Tapi dia nggak mau pergi. Mona menangis. Udara rumah itu mendadak membeku. Tony berdiri, menggenggam tangan Mona. Kita cari bantuan. Sekarang. Dari arah ruang tamu, cermin besar itu bergetar pelan, seperti seseorang mengetuk dari sisi lain. 1 kali. 2 kali. Lalu terdengar bisikan pelan dari balik kaca. Wis wayahe Bali. Angin malam di desa Sumberjati berhembus lembab ketika Tony dan Mona mengetuk pintu rumah kayu di ujung jalan kecil. Di papan depan rumah itu tertulis nama, Sugeng Widarto, Ketua RT 02. Pak Sugeng, pria berusia sekitar 60-an dengan wajah tirus dan mata cekung, membuka pintu sambil membawa lampu minyak kecil. Saat melihat Tony dan Mona berdiri di depan rumahnya, ia tampak ragu. Ekspresi kaget bercampur takut muncul di wajahnya. Pak, kami mau bicara sebentar, ujar Tony pelan, menunduk sopan. Pak Sugeng menatap mereka lama, lalu berkata lirih, tentang rumah itu ya? Mona tertegun. Bapak tahu? Alih-alih menjawab, Pak Sugeng mempersilakan mereka masuk. Masuklah dulu. Jangan bicara di luar. Kalau malam, angin di sekitar situ suka bawa nama-nama lama. Rumah Pak Sugeng sederhana,
dindingnya papan kayu tua, dan di ruang tengah hanya ada meja bambu serta foto-foto lawas desa. Lampu minyak menggantung di tengah, menimbulkan bayangan menari di dinding. Pak Sugeng duduk perlahan, menarik napas berat. Sebenarnya, saya sudah tahu sejak pertama kalian pindah ke rumah itu. Tapi, saya pikir mungkin sudah lewat. Ternyata belum. Tony menatapnya tajam. Pak, tolong jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah itu? Pak Sugeng diam sejenak, lalu mulai bercerita dengan suara berat. Rumah itu, dulu milik keluarga Wijaya. Waktu saya masih muda, keluarga itu dikenal sangat kaya dan baik hati. Pak Doni Wijaya, istrinya Bu Lestari, dan anak perempuannya, Desi Sandra. Orangnya sopan, dermawan. Mereka sering bantu warga sini, kasih beras gratis, bantu perbaiki jalan. Semua orang menghormati mereka. Ia berhenti sejenak, menatap nyala lampu yang bergetar. Tapi kekayaan mereka datang terlalu cepat. Dalam waktu setahun, usaha kayu mereka naik pesat. Ada yang bilang itu karena Pak Doni pergi tirakat di sebuah sendang tua di ujung desa. Sendang Lorong Areng. Lorong Areng? Mona mengulang, bulu kuduknya merinding mendengar nama itu. Pak Sugeng mengangguk. Itu nama tempat keramat, di mana orang-orang dulu percaya ada penunggu perempuan. Sosoknya tinggi, rambutnya panjang seperti akar pohon, matanya merah, dan kukunya hitam. Orang-orang sini menyebutnya Nyi Lorong Areng. Waktu itu, lanjut Pak Sugeng pelan, Pak Doni datang ke sendang itu saat bisnisnya nyaris bangkrut. Ia membawa sesajen bunga 7 rupa, dupa, dan seekor ayam hitam. Konon, ia memohon pada Nyi Lorong Areng agar diberi kemakmuran. Tony menelan ludah. Dan dia dikabulkan? Iya, jawab Pak Sugeng. Tapi semua berkah ada harganya. Ia mencondongkan tubuh, suaranya mengecil seperti berbisik. Nyi Lorong Areng memberi syarat. Setiap malam Jumat, keluarga Wijaya harus mengadakan tarian pemujaan di depan cermin besar, cermin yang menjadi pintu antara dunia mereka dan dunia manusia. Selama ritual itu terus dilakukan, kekayaan mereka akan tetap mengalir. Mona menutup mulutnya, mengingat kebiasaan Winnie menari di depan cermin. Tarian di depan cermin besar itu sama persis. Pak Sugeng mengangguk lambat. Benar, cermin itu bukan sembarang cermin. Itu ada tempat Nyi Lorong Areng bisa muncul, bukan sepenuhnya di dunia ini, tapi cukup untuk melihat, mendengar, dan menuntut. Pak Sugeng melanjutkan kisahnya dengan suara bergetar. Semuanya berjalan lancar selama hampir setahun. Tapi suatu malam Jumat, Pak Doni sakit keras. Ia tidak bisa melakukan tarian itu. Anaknya, Desi, juga menolak melanjutkan karena menganggap itu tak masuk akal. Tapi malam itu, terdengar suara gamelan dari rumah mereka. Mona menggenggam tangan Tony erat-erat. Warga desa melihat rumah itu bergetar seperti gempa. Dari jendela tampak cahaya merah, dan di dalam, Desi Sandra menari sendirian. Darah keluar dari pori-porinya, matanya hitam, bibirnya tersenyum sambil menangis. Pak Sugeng berhenti sejenak, suaranya serak. Keesokan paginya, seluruh keluarga Wijaya ditemukan mati. Pak Doni, Bu Lestari, dan 2 pembantu mereka, wajah mereka kaku seperti ketakutan. Hanya Desi yang masih hidup, tapi sudah bukan dirinya lagi. Mona berbisik, dia kerasukan. Pak Sugeng mengangguk. Desi menari terus-menerus sampai tubuhnya lemas. Orang-orang panik, sampai akhirnya ada orang pintar dari desa sebelah datang, Mbah Rono namanya. Dialah yang berhasil menghentikan semuanya. Mbah Rono datang malam itu juga, lanjut Pak Sugeng, ia membawa air bunga 7 rupa, tali janur, dan mantra Jawa kuno. Dengan bantuan warga, ia menghadapi sosok yang keluar dari cermin, tinggi, kurus, rambutnya menjulur sampai lantai, matanya merah seperti bara. Sosok itu berteriak, menuntut, janji yang dilanggar. Tapi Mbah Rono berhasil memerangkapnya kembali ke dalam cermin itu. Sejak saat itu, ruangan tempat cermin berada disegel rapat. Dindingnya ditutup, pintunya dikunci, dan di depannya diletakkan lemari besar agar tak ada yang membukanya lagi. Pak Sugeng menatap Tony tajam. Dan itu, lemari yang kalian geser waktu itu bukan? Tony terdiam. Wajahnya pucat. Ia mengangguk pelan. Benar anak saya Reza, yang nemu pintu itu. Pak Sugeng menghela napas panjang,
matanya penuh iba. Kalian tidak tahu. Rumah itu sudah berkali-kali ditawarkan dijual murah, tapi tidak ada yang berani beli. Nama pemilik terakhir di surat tanah pun masih atas nama Desi Sandrawijaya. Katanya, ia meninggal di rumah sakit jiwa beberapa tahun kemudian. Mona menatap lantai, tubuhnya gemetar. Jadi, cermin itu masih mengurung dia, dan kita malah membebaskannya? Pak Sugeng menatap mereka dengan serius. Kalau yang kalian lihat itu sudah mulai menampakkan diri, artinya segelnya sudah lemah. Dan satu-satunya orang yang mungkin bisa bantu cuma satu. Siapa Pak? Tanya Tony cepat. Pak Sugeng menatap mereka lama, lalu menjawab dengan nada berat. Mbah Rono. Dia satu-satunya yang pernah menaklukkan Nyi Lorong Areng. Tapi dia sudah sangat tua sekarang, tinggal di desa sebelah, di Karangjati. Kalau kalian masih ingin selamat, carilah dia sebelum malam Jumat tiba. Mona dan Tony saling pandang. Dari luar, angin malam berdesir lembut, membawa aroma melati samar yang entah dari mana. Dan di kejauhan, seolah menjawab nama yang baru disebut, terdengar suara perempuan tertawa pelan, disusul gema lirih dari arah rumah mereka. Aku durung rampung nari, Winnie. Langit sore di atas desa Karangjati tampak muram. Awan menggantung berat, menyembunyikan matahari di balik kabut tipis yang menggulung perlahan dari arah hutan bambu. Tony memegang tangan Mona erat-erat ketika motor tua mereka berhenti di depan rumah kayu beratap rumbia yang tampak nyaris runtuh. Di depan rumah itu berdiri seorang lelaki renta berkopiah lusuh, memegang tongkat bambu, kulitnya keriput tapi matanya tajam, seolah bisa menembus pikiran siapapun yang menatapnya. Sampeyan yang nyari aku? Suara serak itu terdengar seperti desir daun kering. Tony menunduk sopan. Iya Mbah. Saya Tony, ini istri saya, Mona. Kami butuh bantuan Mbah Rono. Mbah Rono tidak menjawab langsung. Ia hanya memutar pandangan ke arah mereka, lalu ke udara di belakang mereka. Kalian datang bawa angin dingin dari rumah yang seharusnya sudah mati. Mona menggigil. Maksudnya apa Mbah? Kakek itu menghela napas panjang, lalu berjalan perlahan masuk ke dalam rumahnya. Masuk dulu. Bicara di luar cuma bikin mereka dengar. Di dalam rumah itu, aroma dupa memenuhi udara. Di sudut ruangan tergantung beberapa jimat tua dari kain merah dan kulit kerbau. Di atas meja bambu terletak kitab beraksara Jawa kuno dan keris kecil bersarung kain hitam. Mbah Rono duduk bersila, menatap keduanya dengan tajam. Aku sudah dengar dari angin. Cerminnya sudah dibukakan? Tony menunduk, wajahnya pucat. Iya Mbah. Anak saya yang menemukan ruangan itu. Terus cerminnya dipindah? Tanya Mbah Rono lagi. Mona mengangguk pelan. Kami bawa ke kamar anak kami Mbah, karena anak perempuan kami suka. Mbah Rono menepuk lututnya keras, membuat Mona terlonjak. Itu kesalahan besar nak. Cermin itu bukan barang, itu pintu. Kalau sudah dipindah, segelnya hancur. Waktumu tinggal sedikit sebelum dia keluar sepenuhnya. Suara angin tiba-tiba menembus celah dinding, membuat lentera di meja bergoyang. Tony menelan ludah, merasa udara mendadak dingin. Apa masih bisa diselamatkan Mbah? Suaranya bergetar. Mbah Rono menatap jauh ke depan, lalu berkata lirih, bisa. Tapi kalian harus siap kehilangan sesuatu. Malam itu juga, Mbah Rono menyiapkan perlengkapan ritual. Dupa kemenyan, kendi berisi air doa, bunga 7 rupa, segenggam tanah dari kuburan keluarga Wijaya, serta sebuah keris kecil yang bilahnya berkilat redup. Air ini akan jadi benteng, asap ini memisahkan dunia, jelas Mbah Rono dengan nada datar. Dan darah manusia yang tak takut akan jadi segel pengganti. Hanya dengan itu roh bisa dikurung kembali. Mona memandang suaminya dengan wajah cemas. Darah siapa Mbah? Mbah Rono menatap Tony. Yang memindahkan cermin, dia yang harus menebus. Tony terdiam lama. Ia tahu tidak ada pilihan lain. Dengan suara pelan ia hanya berkata, kalau itu bisa nyelamatin anak saya siap. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam ketika mereka kembali ke rumah. Udara terasa berat, langit tak berbintang. Begitu melangkah masuk, aroma melati busuk langsung menyergap hidung mereka. Cermin besar itu berdiri di tengah ruang tamu, kain putih yang menutupinya kini bergetar pelan, seperti tertiup angin dari dalam kaca. Di depan cermin, Winnie berdiri diam, mengenakan gaun tidur putih. Rambutnya terurai menutupi wajah.
Bahunya bergerak perlahan, seperti menari. "Winnie," panggil Mona lirih. Anak itu menoleh pelan. Matanya hitam sepenuhnya, bibirnya tersenyum aneh. Suaranya lembut tapi menggema. "Bunda, aku cuma mau selesaiin tariannya." Tony hendak mendekat, tapi Mbah Rono menahan dengan tongkatnya. "Jangan." Dia bukan Winnie lagi. Itu wadah yang sedang dipakai. Asap dupa mulai mengepul tebal. Mbah Rono duduk bersila di depan cermin, meletakkan keris kecil di tanah, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar rendah, membuat udara di ruangan ikut bergetar. Dari dalam cermin, bayangan mulai bergoyang. Perlahan, tangan hitam dengan kuku panjang muncul dari permukaan kaca, diikuti separuh wajah perempuan berkulit pucat kehijauan dengan mata merah menyala. Rambutnya menjulur keluar seperti kabut pekat. "Doni Wijaya." "Mana janjimu?" Suara itu menggeram berat, bergaung seperti dari dasar sumur. Tony menutup telinga, tapi suaranya menembus kepala. Mbah Rono terus membaca mantra, tapi angin berputar semakin kuat. Dupa beterbangan, lampu gantung berayun liar, kaca jendela bergetar keras. Cermin itu kini berkilau merah, dan bayangan Nyi Lorong Areng semakin keluar, setengah tubuhnya sudah bebas. Dari wajahnya menetes darah hitam, matanya menatap langsung ke arah Mona dan Winnie. Mona menjerit ketika tubuh Winnie tiba-tiba tersentak, lalu menari liar di depan cermin. Kakinya bergerak cepat, tangannya menekuk tak wajar, seolah ada tali yang menariknya dari langit. "Berhenti. Jangan sentuh anak saya," teriak Mona, tapi Mbah Rono hanya berteriak balik, "Peluk dia kalau kau masih bisa mengenali wajah anakmu." Mona berlari, memeluk Winnie erat-erat meski tubuh anaknya bergetar keras. Dari matanya menetes darah hitam, tapi Mona terus berdoa dalam isak tangis, mengucap doa yang ia ingat dari kecil. Tony berusaha membantu Mbah Rono, tapi tiba-tiba kaca cermin memantulkan bayangannya. Dan dari pantulan itu, tangan bayangan Tony keluar, menarik tubuh aslinya ke arah kaca. "Tony!" Mona menjerit. Tony meronta, separuh tubuhnya sudah masuk ke dalam permukaan cermin yang kini terasa cair seperti air. Di dalamnya tampak wajah-wajah pucat keluarga Wijaya yang menjerit tanpa suara. "Bapak tolong," suara Winnie tiba-tiba lirih, matanya kembali normal sesaat. Mbah Rono menggenggam keris kecil dan menancapkannya ke lantai. Suaranya lantang bergetar. Nyi Lorong Areng menjerit, suaranya menusuk telinga. Tubuhnya bergetar hebat, tapi masih mencoba menyeret Tony masuk. Mbah Rono menggigil, darah keluar dari hidungnya. Ia menoleh pada Tony dengan mata berair. "Cepat. Oleskan darahmu ke ukiran di pinggir cermin." Itu satu-satunya cara. Tanpa pikir panjang, Tony menggigit jarinya sampai berdarah. Dengan sisa tenaga, ia menekan darahnya di ukiran kuno di sisi cermin. Darah itu menyerap, menyala merah, lalu menyebar seperti urat api di seluruh permukaan kaca. Cahaya merah berubah menjadi putih menyilaukan. Suara jeritan panjang menggema keras, suara Nyi Lorong Areng menghilang, disertai bunyi kaca pecah dan desiran angin dingin yang berhenti seketika. Asap dupa berhenti berputar. Lampu yang tadinya pecah kini menyala lagi dengan cahaya redup. Mona masih memeluk Winnie yang pingsan di pelukannya. Tony terduduk lemas di lantai, tangannya berlumur darah. Cermin itu kini retak di banyak tempat, tapi tak lagi berkilau, hanya memantulkan bayangan buram mereka. Mbah Rono perlahan berdiri, tubuhnya gemetar. Sudah, dia kembali ke tempatnya. Mona memandangnya penuh haru. "Mbah, bagaimana dengan Winnie?" Mbah Rono mendekat, meletakkan telapak tangannya di dahi Winnie. Ia menggumamkan doa singkat. "Anak ini kuat. Dia masih punya cahaya sendiri." Dari luar, ayam jantan berkokok. Fajar mulai muncul. Ketika matahari pertama menembus jendela, Mbah Rono melangkah keluar pelan. Ia menatap rumah itu sekali lagi, lalu berkata lirih pada Tony dan Mona yang berdiri di ambang pintu. "Rumah ini sudah punya sejarah sendiri. Jangan dijual, jangan pula ditempati lagi. Biarkan dia tenang." Tapi kalau suatu hari cermin itu bersinar lagi. Ia berhenti, menatap tajam. "Jangan panggil aku. Aku mungkin sudah tidak di dunia ini. Tapi, ada satu hal yang kalian harus ingat, jangan pernah biarkan anak kecil menari di depan cermin." Mbah Rono berjalan pergi perlahan, tongkatnya mengetuk tanah seiring langkahnya yang menjauh. Di dalam rumah,
Winnie masih tertidur di pelukan Mona. Tony menatap cermin retak itu sekali lagi, dan di antara serpihannya, sesaat ia melihat bayangan perempuan bergaun putih tersenyum samar sebelum menghilang. Hening. Hanya angin pagi yang berhembus lembut, membawa aroma bunga melati samar. Dan dari kejauhan, terdengar bisikan halus, lembut namun jelas. Tarian belum selesai. Beberapa minggu setelah pertempuran spiritual itu, suasana di rumah Husana terasa sunyi. Tidak ada lagi aroma melati yang menguar tanpa sebab, tidak ada suara langkah kaki di dapur, dan tidak ada tawa kecil yang tidak wajar terdengar dari kamar Winnie. Di rumah sakit, Reza perlahan membuka matanya. Ia duduk di ranjang dengan mata masih sayu, menatap sekeliling yang asing. Tony dan Mona segera menghampiri, menahan napas lega saat melihat anak mereka sadar. Reza. Nak, kamu sudah bangun, bisik Mona sambil memeluknya. Anak itu menatap kedua orang tuanya dengan mata polos. Apa yang terjadi, Bu? Kenapa? Mona hanya bisa memeluknya erat. Ia tahu Reza tidak akan mengingat kerasukan atau mimpi buruk yang ia alami selama beberapa hari terakhir. Tony menepuk punggungnya pelan, lega namun masih menyimpan rasa takut akan kemungkinan yang tersisa. Winnie juga sudah tersadar. Tubuhnya penuh luka-luka kecil di tangan dan kakinya akibat pertempuran malam-malam sebelumnya, tapi matanya kini kembali cerah, tidak lagi pucat dan kosong. Ia menatap cermin yang kini tertutup kain hitam tebal, rasa bingung dan trauma masih terlihat jelas. Kenapa cermin itu ada di sini? Tanya Winnie lirih, suaranya gemetar. Tony menunduk, menatap kain hitam itu. Itu cermin yang membuat semua ini terjadi, Nak. Sekarang ditutup rapat, jangan disentuh lagi. Rumah itu tampak tenang, dindingnya masih berlumut ringan, halaman belakang penuh semak, tapi tidak ada aura menakutkan yang dulu terasa menekan setiap langkah mereka. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah, bukan lagi aroma melati yang aneh dan menakutkan. Setelah memulangkan anak-anak dari rumah sakit, Tony dan Mona sepakat, mereka tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Ini bukan lagi rumah, kata Mona pelan saat mereka berdua meninjau ruang tamu. Setiap sudutnya menyimpan kenangan buruk. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak juga. Tony mengangguk. Kita harus menjual semua barang, pindah jauh dari sini. Rumah itu, biarlah kosong. Mereka mulai menjual perabotan, menjual sebagian besar pakaian dan benda-benda rumah tangga, lalu menata ulang beberapa barang penting untuk dibawa ke rumah baru. Winnie dan Reza membantu sebisa mereka, meski masih merasa trauma. Warga sekitar melihat kegiatan itu dari jauh. Bu Rati, Pak Rudi, dan beberapa tetangga lainnya tampak lega, namun tidak ada yang berani mendekat ke rumah itu. Mereka berdiri di pagar, diam, menunggu keluarga Husana pergi. Ekspresi wajah mereka jelas, lega namun masih takut, seolah rumah itu masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebelum meninggalkan rumah, Mona menatap ruang tamu yang kini sunyi. Mata Winnie mengikuti ibunya. Mona menunduk, menyapu pandangannya ke arah cermin yang tertutup kain hitam tebal, lalu berbisik, suara lirih namun jelas. Semoga kau tidak menari lagi. Winnie menggenggam tangan ibunya, tak berkata sepatah kata pun. Tony menepuk bahu Mona, lalu menatap cermin itu terakhir kali. Ada getar kecil di dadanya, tapi ia menahan napas, memalingkan pandangannya, dan menarik seluruh keluarga keluar. Setelah keluarga Husana pergi, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada langkah kaki, tidak ada bisikan, tidak ada aroma melati yang aneh. Lampu-lampu jalan di depan rumah pun tidak menyorot ke jendela. Angin malam berhembus pelan, menyentuh atap genteng tua dan daun-daun kering di halaman. Kain hitam menutupi cermin bergoyang sedikit, seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Namun saat malam pekat, semuanya kembali tenang. Dalam bayangan gelap, sedikit retakan pada kain hitam menampakkan bayangan samar, sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang, tersenyum tipis. Ia tidak bergerak, hanya menatap kosong ke arah pintu rumah yang tertutup. Angin malam membawa desa halus, seolah mengingatkan, meskipun manusia pergi, rumah itu masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dijinakkan. Sejak hari itu, rumah tetap kosong. Orang-orang desa tetap menjauhinya, jalan di depannya sepi, hanya daun-daun yang berguguran menandakan waktu berlalu. Mona, Tony, Winnie, dan Reza memulai hidup baru di rumah yang jauh dari sejarah kelam itu. Perlahan, luka-luka fisik dan mental mereka sembuh, meski pengalaman itu tetap meninggalkan bekas di ingatan, seperti bayangan yang selalu mengikuti langkah mereka dalam diam.
Rumah tua di desa Sumberjati kini hanya menjadi rumah kosong, sunyi, dan misterius. Dan di balik kain hitam yang menutupi cermin, bayangan perempuan itu tetap tersenyum dan menunggu. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Cermin Nyi Lorong Areng berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.